Negeri 28 Muaro Jambi, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. Waris 28, berkarya, hasil pengimbasan, revitalisasi bahasa Melayu Jambi, di SMP Negeri 28 Muaro Jambi, guru utama, Yayu Purwanti. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Julia Ramadhani Lubis. Saya akan membawakan cerpen yang berjudul Sahabat Sejati Penjaga Budaya. Bagiku, suasana di SMP Negeri 28 Muaro Jambi lebih meriah dari biasanya. Sepanduk Festival Revitalisasi Bahasa Melayu Jambi Waris 28 terpasang di halaman sekolah. Ayo, Bella dan Luna sangat bersemangat mengikuti kegiatanku. Kami bertiga masuk ke kelompok cerpen berbahasa Melayu Jambi yang dibimbing oleh Ibu Lelawati dan Pak Hendri Apriyadi. Walaupun semangat kami tinggi, sebenarnya kami masih banyak yang belum pandai pakai bahasa Jambi. Ketika Ibu Lelawati nyuruh tiap kelompok buat cerpen berbahasa Melayu Jambi, kami kebingungan. Maafnya yo, aku banyak yang tak tahu kata-kata Melayu Jambi atau belat sambil menggaruk kepalanya. Saya juga sama, takut salah nulis pula. Jawab Luna. Gak usah takut, kita belajar sama-sama, baik. Atau kalau ada yang gak tahu, kita akan nyobain sama guru. Mendengar kata saya, Bella dan Luna menganggukkan kepalanya. Balik sekolah, kami berjanji untuk mencari bahan cerita. Siska bertanya sama nyanyinya tentang pantun Melayu Jambi. Luna mencari beberapa peribahasa yang sering digunakan orang tuanya. Sedangkan saya bertanya sama datuk saya tentang permainan tradisional yang dulu sering dimainkan anak-anak kampung. Besok harinya kami berkumpul di perpustakaan sekolah. Saya dapat pantun dari Nyai Nina atau Bella dengan gembira. Saya dapat peribahasa dari bapak, katanya dengan dijinjing sama dipikul. Saud Luna. Saya pun tak mau kalah. Datuk saya bercerita tentang permainan gasing dan layang-layang yang dulu sering dimainkan. Kami bertiga tertawa senang. Ternyata mencari bahan cerita menjadi lebih mudah karena kami saling bantu. Tengok semangat kami, Ibu Lelawati tersenyum bangga. Nah, macam pola yang Ibu mau, budaya tak bisa dijaga seorang diri. Kita harus saling bekerja sama dan saling mendukung, kata beliau. Kata-kata Ibu Lelawati membuat kami semakin semangat. Beberapa hari kemudian, cerpen yang kami buat akhirnya selesai. Kami bacakan di depan kelas dengan penuh percaya diri. Kanti-kanti yang lain memberikan tepuk tangan yang meriah. Pak Hendri pun memberikan pujian. Bagusnya bisa kerja sama kalian, hambatan yang baik, tak hanya membuat belajar menjadi menyenangkan, tapi juga dapat membantu melestarikan budaya daerah. Saya, Bella dan Luna saling tengok-tengokan sambil tersenyum. Hari penutupan Waris 28 tiba. Hasil karya seluruh peserta
kami buat bersama. Bella, untung ada kalian. Kalau dah, mungkin saya masih bingung tulis cerpen atau saya. Bella bertahu kecil. Kita kan sahabat, apa susahnya saling bantu. Iyo, dengan dijinjing sama dibikul, tambah Luna. Saya mengaku sambil senyum. Tariko, saya menyadari bahwa persahabatan bukan hanya tentang bermain dan bercanda bersama. Persahabatan juga tentang saling membantu dalam hal yang baik. Berkat persahabatan saya semakin kenal budaya Jambi. Aku juga semakin bangga menjadi bagian dari budaya yang kaya dengan pantun, peribahasa dan adat istiadat. Kini saya percaya budaya daerah akan tetap hidup jika generasi muda mau bersahabat, bekerja sama dan menjaga bersama-sama. Karena budaya Melayu Jambi adalah warisan yang harus dijaga dan sahabat sejati akan selalu bersama dalam menjaganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Exoldi Olivera dari kelas 8. Saya akan menceritakan cerpen Waris 28 Berubah Pandanganku. Sore itu saya datang di SMP Negeri 28 Muaro Jambi dengan hati yang elok. Hari itu ialah hari kedua kegiatan Festival Representasi Bahasa Melayu Jambi Waris 28. Saya masuk ke kelompok cerpen berbahasa Melayu Jambi yang didampingi oleh Ibu Relawati dan Pak Hendri. Sebelumnya saya sudah terlalu pakai bahasa Melayu Jambi. Di rumah maupun di sekolah saya lebih sering pakai bahasa Indonesia. Sering-sering saya juga merasa bahasa daerah tak penting bagi budak-budak zaman ini. Ketika workshop dimulai, Ibu Relawati menjelaskan tentang unsur-unsur cerpen dan pentingnya melestarikan bahasa daerah. Anak-anak, bahasa Melayu Jambi ini warisan dari nenek moyang kita. Kalau kita jago, siapa lagi yang akan melestarikannya? Doa Ibu Relawati. Saya mendengarkan penjelasan itu, tapi di dalam hati saya masih ada rasa bingung. Ketika diminta membuat cerpen bahasa Melayu Jambi, saya mulai kesulitan. Ketika apa susahnya menulis cerita ini, hanya bulan. Jika yang duduk di samping saya sama-sama menggaruk kepala, saya juga bingung. Banyak kata Melayu Jambi yang tak saya tahu. Sebalik sekolah, saya menceritakan kesulitan saya kepada Nyai Siti. Nyai, hari ini kami disuruh menulis cerpen berbahasa Melayu Jambi, tapi saya banyak tak tahu kosakata Melayu Jambi. Saya, Nyai Siti tersenyum sambil menulis kepala saya. Pokoknya, Bu, jangan sampai bahasa kita hilang. Dari kecil, nenek kan biasa menggunakan pakai bahasa Melayu Jambi. Identitas itu sebagai orang Jambi. Nyai Siti, malam dulu Nyai Siti banyak bercerita tentang kehidupan zaman dulu. Beliau mengajarkan beberapa kata Melayu Jambi dan peribahasa yang sering dipakai masyarakat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya apapun masalahnya kita hadapi sama-sama. Jelas Nyai Siti. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ternyata banyak hal yang menarik dari bahasa dan budaya daerahku yang selama ini belum saya ketahui. Keesokan harinya saya datang lagi ke sekolah dengan semangat baru. Saya menulis cerpen dengan menggunakan kosakata Melayu Jambi yang telah diajarkan Nyai Siti. Ibu Relawati mendatangi meja saya.
di samping saya juga ikut bersemangat. Bukan sering nulis cerita pakai bahasa Melayu Jambi atau jika sampai sebelum. Yo, selamat. Ini kita pulang belajar saya, yo saya. Beberapa hari kemudian hasil karya kami dipajang di sekolah. Saya merasa bangga melihat cerpen yang saya tulis sendiri dengan menggunakan bahasa daerah. Saat itulah saya menyadari bahwa baris 28 telah mengubah pandangan saya. Dulu saya menganggap bahasa Melayu Jambi sudah kuno dan tidak penting. Sekarang saya paham bahwa bahasa daerah adalah jati diri dan waris yang harus dijaga. Saya berjanji pada diri saya sendiri untuk terus belajar dan bangga menjadi anak Melayu Jambi. Sebab kalau bukan saya yang menjaga warisan nenek moyang ini, saya tadi siapa lagi? Seperti kata Jayati, mana pembeli bijak, di situ lagi dijinjing. Kita harus bangga dengan bahasa dan budaya daerah sendiri. Dan kini saya bangga menjadi anak Melayu Jambi. Sekian cerpen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sawomi. Baik peserta Festival Revitalisasi Bahasa Melayu Jambi untuk cabang lomba cerpen Bahasa Melayu Jambi. Untuk hari ini 7 peserta sudah tampil dengan baik. Berarti besok akan dilanjutkan, ada 3 peserta lagi yang akan tampil. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu juri, Ibu Lelawati dan Pak Hendri Apriyadi, dan kepada peserta lomba yang telah tampil pada hari ini. Untuk pengumumannya akan disampaikan bertepatan dengan pembagian rapor kenaikan kelas. Jadi untuk kegiatan hari ini untuk lomba cerpen Bahasa Melayu Jambi berarti cukup sampai di sini. Dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama Dewan Juri. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto bersama.